Halo, kali ini kita masih dalam pembahasan mengenai penganggaran. Kita akan membahas bagaimana mengaplikasikan perencanaan piutang dan kas. Kali ini mengenai membuat anggaran tahunan untuk perencanaan piutang dan kas. Salah satu sumber penerimaan kas adalah dari penjualan. Penjualan itu ada penjualan tunai dan ada penjualan secara kredit. Kalau kita menjual barang, menyerahkan barang, dan kemudian langsung menerima uang, itu berarti penjualan tunai. Uangnya kita terima pada periode sekarang. Biasanya, penjualan tunai akan memperoleh atau kita akan memberikan potongan harga, potongan penjualan tunai atau diskon penjualan tunai. Kalau penjualan kredit, maka uangnya tidak kita terima sekarang, tetapi pada periode yang akan datang, atau pada periode sekarang, tetapi tidak hari ini. Nah, penjualan kredit juga ada syaratnya, ada terminnya. Misalnya saja, batas waktu untuk pembeli membayar, Anda beri syarat 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Kemudian, kalau pembeli itu membayar lebih cepat, misalnya 10 hari, 5 hari, 12 hari, Anda akan memberikan diskon pembayaran. Nah, itu namanya syarat penjualan kredit. Penjualan kredit juga menghadapi resiko adanya piutang yang tidak tertagih. Nah, semua ini akan menghasilkan uang dalam jumlah tertentu dan dalam periode yang bisa kita taksir. Nah, bagaimana caranya, bagaimana mengaplikasikannya? Mari kita masuk ke dalam ilustrasi. Saya akan mulai ya dengan sebuah contoh. Ini misalnya ada sebuah perusahaan ya. Jadi kita mempunyai kasus yang pertama adalah rencana penjualan. Jadi ini saya buat dalam bentuk narasi dulu. Rencana penjualan tahun 2022, triwulan 1 600, triwulan 2 800 sampai dengan triwulan 4 seperti ini ya. Kemudian ada ketentuan dalam penjualan, 40% penjualan adalah penjualan tunai. Dari penjualan tunai ini nanti penjual memperoleh atau mendapatkan atau memberikan potongan harga 20%. Nah, untuk penjualan kredit berarti sisanya ya, kalau ini 40 tunai berarti 60-nya kredit. Untuk penjualan kredit itu ada terminnya 610 N90. Kemudian dari penjualan kredit itu 60% itu memanfaatkan periode potongan, jadi mendapat N10. Kemudian dari pembeli yang tidak memanfaatkan potongan, 50%-nya membayar pada triwulan periode penjualannya, dan sisanya berarti 50%-nya membayar pada triwulan berikutnya. Kemudian ada informasi perkiraan BDEP 4%. Nah, masalah kita adalah bagaimana menyusun anggaran penerimaan kas dari penjualan. Kemudian menyusun skedul pengumpulan piutang. Tentunya penerimaan kas itu dari penjualan kredit dan dari pengumpulan piutang. Oke. Kita akan membuatnya. Saya akan masuk ke sini dulu. Ya, jadi kasus narasi tadi pertama kita buatkan dulu tabelnya supaya bisa kita operasikan ya Excel-nya. Pertama, kita buat dulu tabel perencanaan penjualan seperti ini. Ya, Anda sudah familiar. Kemudian bagian berikutnya tabel estimasi bentuk penjualan. Jadi yang pertama sel tentang penjualan tunai. Tadi penjualan tunainya adalah 40%, berarti penjualan kreditnya 60%. Penjualan tunai akan memperoleh potongan. Potongan itu adalah potongan penjualan tunai ya. Oke, berapa? 20%. Jadi Anda bisa ganti-ganti ini, tapi saya sesuai dengan kasus ini 20%. Kemudian ada BDEP 4%. Saya sisipkan di sini BDEP 4%. Berikutnya, informasi berikutnya tadi saya rangkum di tabel yang ketiga, yaitu terkait dengan estimasi pemanfaatan periode potongan penjualan kredit. Jadi ini cerita mengenai pembayaran kredit. Pertama terminnya, saya tulis terminnya 610
N90, yang saya sendirikan adalah 6%. 6% ini adalah bentuk atau jumlah potongan penjualan kredit. Kemudian periode mereka yang membayar pada periode transaksi dan dapat potongan tadi adalah 60%. Yang tidak memanfaatkan berarti 40%-nya dari penjualan kredit. Dari jumlah ini 40% katanya yang dibayar pada periode terjadinya 50%, periode sesudahnya 50%. Nah, ini adalah narasi tadi kita buat dulu, ditabelkan dulu. Setelah itu nanti endingnya kita akan membuat ini anggaran penerimaan kas. Untuk itu ada persiapannya, ada 2 tabel yang kita buat. Ini tabel penjualan menurut bentuk pembayaran dan skedul penerimaan kas dari penjualan tunai. Terus tabel berikutnya mengenai skedul pengumpulan piutang dari penjualan kredit. Ceritanya begitu. Oke, langsung saja ya. Ini penjualannya, saya tulis penjualan. Ya. Berarti ini saya copy, ya. Bukan saya copy ya, saya ini aja link dengan yang ada di atas. Nah, ini di link. Sebetulnya di copy juga bisa, tetapi nanti tidak bisa Anda gunakan untuk otomatisasi. Ya. Anda gunakan untuk otomatisasi tidak bisa. Jadi saya kayak begini. Ini penjualannya sudah ketemu. Bagian pertama saya akan menulis penjualan kreditnya. Ya, akan kita cari kas yang terkumpul dari penjualan tunai, maaf ya, penjualan tunai. Berapa sih penjualan tunainya? Penjualan tunai berasal dari total penjualan dikalikan dengan persentase penjualan tunai 40%. Ini ya. Nah, ini saya kasih tanda dolar di depan penjualan tunai. Jadi baik di sisi kolom maupun baris saya kasih tanda dolar. Tanda dolar itu artinya untuk memberi pagar supaya kalau nanti saya tarik dia tidak ikut loncat-loncat. Nah, ini saya tarik. Ya, jadi ini asalnya dari, ini saya jelaskan sekali saja ya, jelas. Nah, coba Anda lihat sekarang yang 560 asalnya dari 1.400 kali 40%. Jadi dia tetap bacanya tetap sel E3 karena saya beri tanda dolar. Oke, itu caranya. Terus dari penjualan tunai ini nanti dikurangi dengan potongan. Potongan penjualan tunai. Berapa potongan penjualan tunainya? Sebesar penjualan tunai dikali potongannya kan ada di sini, 20%. Sekali lagi ini juga saya kasih pagar dolar, sehingga ini saya tarik, ikut semua. Nah, kalau sudah dikurangi dengan potongan penjualan tunai, maka kita akan tahu kas terkumpul dari penjualan tunai. Besarnya adalah penjualan tunai dikurangi dengan potongan penjualan tunai. Ya. Kemudian ini saya tarik. Ya, sudah ketemu. Maka saya sudah memperoleh jadi ya. Pertama, kas terkumpul dari penjualan tunai. Berikutnya adalah pengumpulan piutangnya ya. Itu dari penjualan kredit. Berapa penjualan kredit? Total penjualan dikali persentase penjualan kredit 60%. Tarik di atas. Tanda dolar lagi. Kemudian saya tarik saja. Nariknya setelah keluar tanda bintang ya. Nah, penjualan kredit ini supaya menjadi piutang neto, maka harus dikurangi dengan namanya bad debt. Ya, taksiran yang tidak tertagih. Ya, penjualan kredit ini kan jadi piutang semua ya, atau piutang kotor ya. Maka ini saya tulis dikurangi taksiran bad debt. Bad debt-nya berapa? Bad debt-nya adalah total penjualan kredit kali 4%. Nah, ini saya kasih tanda dolar juga. Ya. Nah,
Maka ini adalah yang namanya piutang neto. Piutang yang diperkirakan nanti akan menjadi duit, akan menjadi kas. Jadi seluruh penjualan kredit dikurangi dengan bad debt, taksiran bad debt itu adalah piutang neto. Ini ya. Terus ini saya nah, Anda ketemu satu kas yang kemungkinan terkumpul adalah ini. Sedangkan piutang neto belum jadi kas. Nah, sekarang saya akan membuat skedul pengumpulan piutang dari penjualan kredit. Berarti ini piutang neto ya. Piutang neto saya turunkan. Kita turunkan dari sini. Terus sekali lagi seperti biasa, keluar tanda tambah di pojok, tarik. Ya, dari piutang neto ini kita masuk ke sini ya. Piutang yang memanfaatkan potongan atau periode transaksi 60%. Nah, ini yang kita kerjakan ya. Jadi sekarang kita akan cari ini piutang neto sekian, terus piutang memanfaatkan diskon. Berapa? Ini 3 ini ya, piutang neto kali 60% ada di sini nih. Ya. Seperti biasa saya kasih tanda dolar. Nah, selesai. Ini piutang yang memanfaatkan periode diskon. Nah, dikurangi dengan diskon. Kalau dia memanfaatkan periode diskon, berarti kan dia mendapat diskon. Diskon penjualan. Berapa diskonnya? Ya jumlah piutang ini kali, lihat terminnya 6% kan? Kalau dia bayar kurang dari 10 hari atau sama 10%. Sorry, 6%. Nih saya kasih sini ya. Jangan lupa tetap saya kasih dolar. Terus saya tarik. Ya. Maka nanti di sini ketemu. Ini berarti apa? Kas. Oh, ini saya kasih ini ya. Kas dari piutang berdiskon. Ini ya, ini adalah piutang kas yang bisa terkumpul dari piutang yang berdiskon. Dikurangi ya, saya tarik. Ya, ketemu satu lagi, ini kas yang bisa kita kumpulkan. Oke, nah berikutnya adalah berikutnya kas yang tidak memanfaatkan diskon. Piutang ya. Piutang yang tidak memanfaatkan diskon. Jumlahnya adalah jadi piutang neto kali saya naik ke atas. Oh, 40%. Kali 40% saya kasih dolar, jangan lupa. Ya, kemudian kita tarik lagi. Nah, ya. Di angkanya begitu. Nah, dari angka ini sebenarnya kita lihat lagi yang pelunasan 1. Kenapa pelunasan 1? Anda lihat ini ya, atas ini ya. Dibayar periode tersebut ini pelunasan 1. Dibayar periode sesudahnya pelunasan 2. Nah, ini saya gambarkan di sini pelunasan 1, terus pelunasan 2. Ya. Maksud saya begini. Pelunasan 1 itu berarti ya dari angka 138.240 ini berapa persen yang dilunasi pada periode yang sama? 50% ini naik ke atas ini ya. Jangan lupa saya kasih dolar. Saya kasih dolar. Ya. Jadi piutang yang di sini ini 138 itu dibayar 2 kali. Pertama pada periode triwulan 1, kedua pada periode triwulan 2. Besarnya 50%-nya. Jadi
138 kali, lebih baik kita naik, kita isinya ke sini. Ini kasih dolar, dolar. Nah, kalau sudah begini kita tinggal tarik saja. Angka 184 ini 50% dibayar pelunasan 1, berikutnya 50% dibayar pelunasan 2. Bentuknya kan begini ya. Sehingga ini sah saja kalau saya tarik pasti hasilnya sama dengan kalau Anda ngerjakan secara manual. Saya tinggal tarik. Ini kelebihan Excel kan begitu. Nah, ini kan 0, ini kan dari periode lalu nggak ada informasi, kita kasih 0. Maka kita akan dapat sekarang adalah kas dari piutang yang tidak berdiskon. Ya, dijumlah. Jumlahnya adalah tidak semua ya, jumlahnya hanya pelunasan 1 dan pelunasan 2. Ya, ini. Terus kita tarik. Ya, ini saya hitam. Ya, berarti kasnya sekarang ada lagi satu kas dari piutang tidak berdiskon. Nah, atau saya akan menambahi lagi di sini, saya insert. Ya, saya insert. Saya tambahkan saja di sini ya. Kas dari pengumpulan piutang totalnya adalah kas dari piutang berdiskon ditambah kas dari piutang yang tidak berdiskon. Nah, ini. Jadi endingnya kan di sini nih. Nih, ini saya kasih garis supaya lebih rapi. Iya. Nah, sudah ketemu. Jadi saya sudah punya 2 kas dari penjualan, yaitu dari penjualan tunai, nih. Terus dari pengumpulan piutang, ini. Nah, ini sudah ketemu. Kas dari penjualan tunai kita masuk ke tabel berikutnya. Kas dari penjualan tunai tinggal kita cari di atas, kita link. Ketemu di sini. Kas dari pengumpulan piutang berarti dinaikkan di sini ya. Ini 264 selesai. Maka totalnya kan saya jumlah ini. Penjualan tunai ditambah piutang. Sudah ketemu? Supaya lebih cepat, ini saya tarik. Jadi ini modelnya cepat. Ya, ketemu sudah skedulnya. Selesai. Nah, kalau sudah menjadi ini sudah menjadi sebuah program. Artinya begini, kalau Anda mau mengubah-ubah, Anda mengubah, oh, untuk periode berikutnya volume penjualannya berubah. Misalnya ini saya ganti dengan angka 500.000. Ya enggak masalah, taksirannya ya berubah, tapi berubah secara otomatis. Ya, saya kembalikan lagi. Misalnya penjualan tunainya itu tidak 40%, tapi 60%. Ya, tinggal diubah saja. Penjualan kreditnya berarti 40%. Ini nanti akan menyesuaikan sendiri. Bad debt-nya berapa, dinaikkan, turunkan, ini akan menyesuaikan sendiri. Oke. Ya, demikian contoh atau ilustrasi aplikasi membuat skedul pengumpulan piutang, pengumpulan kas dari penjualan, baik itu penjualan tunai maupun penjualan kredit. Penjualan kredit berarti pengumpulan piutang. Nah, kita harus belajar menjadi lebih detail dalam membuat perencanaan untuk piutang dan kas. Selamat belajar.